Saya Tufail Muhammad dari kelompok 3. Kami mulai terlebih dahulu dengan perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama ada Akmal Firmansyah, NLP 23, Muhammad Wildan Ma'arif, NLP 32, Monika Dwi Kartika, NLP 30, Yudhistira Habibillah Asyari, NLP 18, Tufail Muhammad, saya sendiri, NLP 41, Zaki Abdillah, NLP 22, dan Almas Hafiza, NLP 19. Saya Muhammad Wildan Ma'arif akan mempresentasikan hasil kerja praktikum kelompok kami mengenai uji kuat tekan beton. Dasar teori beton. Menurut SNI 032847/2002, beton adalah bahan yang didapat dengan mencampurkan semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat. Beton merupakan material yang paling banyak digunakan di dunia karena material beton memiliki beberapa keunggulan dari material lainnya. Adapun keunggulannya yaitu material bahan penyusun beton seperti semen, pasir, batu pecah yang mudah didapatkan di toko bangunan, serta air yang juga mudah didapat. Beton juga memiliki kuat tekan dan stabilitas volume yang baik. Biaya perawatan beton lebih murah daripada material lain. Beton juga lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Mixed design. Beton merupakan material komposit yang terbuat dari campuran bahan dasar semen, air, dan agregat, kasar dan halus. Untuk keperluan tertentu seperti merancang pembuatan spesi beton atau mixed design, masih diperlukan bahan tambahan admixture yang masih plastis maupun beton yang sudah mengalami pengerasan. Untuk memperoleh mutu beton yang sesuai dengan persyaratan atau sesuai desain, dibutuhkan bahan baku yang sesuai dengan perhitungan spesi beton atau mixed design. Selain itu, proses pembetonannya harus melalui beberapa tahapan kerja yang terkontrol. Jumlah pasta semen harus dibuat proporsional sehingga dapat menyelimuti seluruh permukaan fragmen agregat. Begitu juga dengan komposisi agregat kasar dan agregat halus, juga harus dalam proporsi tertentu, sehingga mampu mengisi seluruh ruangan atau backisting. Tujuannya yaitu agar rongga-rongga kosong menjadi seminimal mungkin sehingga jumlah pasta semen berkurang dan bisa menghemat biaya tanpa mengurangi mutu beton. Sumber Hidayat 2009. Berikut adalah gambar kekuatan beton sangat dipengaruhi oleh perbandingan jumlah air terhadap semen. Faktor air semen atau FAS atau WC rasio ketika membuat rancangan spesi beton atau mixed design. Selanjutnya saya Zaki Abdillah akan mempresentasikan faktor air semen. Faktor air semen atau water commitment ratio adalah rasio total berat air terhadap berat total semen pada campuran beton. Semakin kecil nilai FAS yang dipakai, maka menghasilkan kekuatan beton yang semakin baik pula. Campuran beton yang menggunakan nilai FAS yang besar akan lebih sedikit membutuhkan pasta semen. Sebaliknya, campuran beton yang menggunakan FAS yang kecil akan lebih banyak membutuhkan pasta semen. Dengan demikian jelas bahwa nilai FAS yang dalam suatu campuran beton erat sekali kaitannya dengan jumlah semen yang diperlukan dalam campuran beton tersebut, dan selanjutnya akan sangat mempengaruhi kuat tekan beton itu sendiri. Selanjutnya mengenai standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran ketelitian proses produksi beton dan penentu ekonomis campuran beton. Nilai deviasi standar dapat dihitung bila fasilitas produksi beton memiliki catatan hasil uji beton yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, jenis material. Prosedur pengendalian mutu dan kondisi adalah serupa dengan di proyek di mana beton akan diproduksi. Yang kedua, catatan mutu hasil uji beton berasal dari mutu beton yang kurang lebih 7 MPa dari FG frame yang akan diproduksi. Yang ketiga, catatan hasil uji penjumlahan sekurang-kurangnya 30 buah berurutan atau dari 2 kelompok pengujian yang jumlahnya minimum juga 30-30. Contoh pengujian seperti yang ditetapkan pada SNI 2847 pasal 7.6.2.4 kecuali sebagaimana ditentukan pada SNI 2847 7.3.1.2. Berikut adalah tabel indikasi
kontrol kualitas dari standar deviasi dan juga angka-angka yang menunjukkannya. Next. Selanjutnya ada syarat penerimaan beton. Berdasarkan SNI 032847/2002, tercantum bahwa mutu beton dapat dinyatakan memenuhi syarat atau mutunya tercapai jika kedua persyaratan berikut terpenuhi. Yang pertama, nilai rata-rata dari semua pasangan hasil uji yang masing-masing pasangan terdiri dari 3 hasil uji kuat tekan berurutan tidak kurang dari kuat tekan beton yang disyaratkan atau FC aksen. Yang kedua, tidak satu pun dari hasil uji tekan atau rata-rata dari 2 silinder kurang dari FC aksen sampai dengan 3,5 MPa. Nah, praktikum standar uji kuat tekan beton ini sendiri berdasarkan pada SNI 0327/2002. Untuk alat dan bahannya, melakukan pengujian kuat tekan beton dibutuhkan peralatan sebagai berikut. 1. Mesin tekan. 2. 1 set pelapis atau caping. Yang ketiga, jangka sorong. Langkah-langkah untuk melakukan pengujian kuat tekan beton diikuti bagian-bagian berikut. 1. Letakkan benda uji pada mesin tekan dengan cara sentris. 2. Dalamkan mesin tekan dengan menambahkan beban yang konstan sekitar pada 2 hingga 4 kg per meter. Yang ketiga, lakukan pembebanan hingga benda uji jadi hancur serta tulislah beban maksimum yang berlangsung sepanjang kontrol benda uji. Selanjutnya ada data hasil praktikum. Berikut adalah data hasil praktikum dari 31 beton silinder. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata 3 hasil uji kuat tekan silinder atau FCR3. Sebagai contoh, hasil uji 1 ditambah dengan hasil uji 2 ditambah dengan hasil uji 3 dibagi 3. Kemudian hasil uji 2 ditambah hasil uji 3 ditambah hasil uji 4 dibagi 3 dan seterusnya. Setelah menghitung hasil uji 3 atau FCR3, kemudian kita menghitung kuat tekan rata-rata, menghitung standar deviasi, dan menghitung perbaikan mutu beton rendah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan dan pembahasan laporan uji kuat tekan beton dapat disimpulkan bahwa silinder beton tidak memenuhi standar FC aksen yang diminta. Sebanyak 2 silinder atau sepasang silinder dari 30 silinder atau 15 pasang silinder percobaan uji kuat tekan beton yang memenuhi persyaratan mutu beton FCI lebih besar daripada F aksen C sampai dengan 3,5 MPa dan FCR3 lebih besar dari atau sama dengan F aksen C. Terima kasih. Untuk dasar teorinya sendiri, konsistensi norma semen adalah suatu kondisi sebuah pasta semen dalam keadaan standar basah yang airnya merata dari ujung